Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian sore kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, dan berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 184 di penghujung. Ibu bapak saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan agar kita sebagai hamba yang beriman ini mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah, sehingga Allah senantiasa memberikan arahan, dan yang Dia arahkan itu bersyarat. Nah, kemarin kami mendapat kajian bagus, mengapa syarat Islam itu harus berakal sehat. Ternyata salah satunya adalah agar bisa membaca, agar bisa menjawab in kuntum ta'lamun. Berpuasa ini akan menjadi lebih baik untukmu, lakum. Syaratnya in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka hanya orang-orang yang berakalah yang mendapatkan hukum, yang kena hukum dalam Islam itu. Orang yang tidak berakal tidak terkena hukum. Maka kalau dulu yang semuanya yen kowe pengen ora kena hukum ya edano. Ulangi to. Ya, mesake men. Ya kadang-kadang kita itu apa ya? Mengambil sesuatu yang sing paling benar. Namun di dalam Quran enggak ada. Enggak ada. Semua pasti membutuhkan perjuangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Enggak ada yang enak itu, enggak ada. Kalau ayat-ayat yang lain kan banyak. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu wahai manusia hanya akan dibalas oleh Allah berdasar atas apa yang kamu kerjakan. Kalau kita mengerjakannya yang hanya ecek-ecek, ya dapatnya ecek-ecek. Bahkan kalau dulu para ustadz kita, kiai kita, saya masih ingat ketika diajari, kamu tidak akan pernah mendapatkan tata nilai puasa kalau kamu selama puasa hanya mengikuti nafsumu. Apa? Hanya menjalankan sing kok senengi. Rasa tarawih senengi kan ibu?
secara secara fitrah manusia itu mesti penak rata-rata. Nggak usah kajian, nggak usah membaca Quran. Dan loh, kok mengapa ada kita memilih jalan itu? Yakin karena keimanan. Secara fitrah ini bisa tadi subuhan tapi kegiatan yang paling enak pada sahur itu turu seorang ngeyel. Namun mengapa kita pilih mengambil langkah subuhan? Karena kita mempunyai apa? Mempunyai pemahaman yang lain. Allah terangkan, kalau kamu mengerti, kamu masih akan memilih. Mutiara Ramadan nggak mungkin kamu hanya di pinggir-pinggir. Kalau kamu tidak berani menerobos batas antara yang enteng dan yang berat, dalam tanda petik, selamanya kamu tidak akan pernah mendapatkan mutiara Ramadan. Nopo mungkin mutiara pernah pinggir kalen nopo enten? Nggak ada. Mutiara itu di tengah samudra sana. Dan itu harus ada pagar yang harus kita terobos. Dan kadang-kadang nopo gitu? Iya dipagari memang. Dipagari. Namun nggak usah khawatir. Pagar itu sebenarnya hanya batas bro. Coba kita perhatikan lagi Bapak Ibu. Mengapa Allah itu sudah menolong kita? Apa? Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Bukhari Muslim itu. Itu artinya apa? Kita semua power kita itu untuk apa? Agar menyatu, fokus, kamu nanti akan ke tengah samudra. Maka ini aku tutup semuanya. Karena kalau tidak aku tutup, kamu nggak sampai sana. Powermu itu cupet. Powermu itu nggak akan sanggup menerobos itu. Kalau ibu Pak, masya Allah, begitu loh. Jadi, ya laki-laki ketika in kuntum ta'lamun ini dibaca, jika kamu mengetahui, ini bersyarat. Kan begitu, bersyarat. Maka Rasulullah kan mengingatkan itu. Akan banyak di antara umatku yang menjalani Ramadan, namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa mereka? Ya tadi orang-orang yang tidak siap menerobos tadi, udah pinggir kalen tadi. Sehingga apa? Dapatnya hanya cangkangnya, dapatnya hanya kulitnya. Sementara isi yang mahal nggak mungkin di pinggir kalen. Saya bahasanya bahasan desa. Karena dulu saya diparingi nopo ngaji nggih, sakitne nopo nggih. Saya merasakan, coba, saya bisa bayangkan Pak. Ajaran ini telah kami dapat saat SMP. Tahun 70-an berapa itu ya? 79 atau berapa itu? 80-an. Kami masih bisa merasakan getaran itu. Itu kalau tidak kekuatan keikhlasan para guru-guru kita dahulu, nggak akan bergetar Pak sampai hari ini. Habis. Maka di sini benar-benar luar biasa. Maka tugas kita tadi, kalau Rasulullah telah menginformasikan bahwa nanti banyak umatku, umat Islam, yang menjalani puasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lah, kita menjawab apa? Tugasnya kan itu Bapak Ibu. Jadi setiap ayat yang kita baca, setiap hadis yang kita baca, kemudian kita mencari dengan akal sehat, mencari aku kudu piye. Sebelum itu, maka itu masih ranahnya teori.
Namun kalau sudah aku kudu piye, saya harus bagaimana? Maka ketika kita mendengar, mengetahui bahwa Rasulullah menyampaikan akan banyak di antara umatku yang akan berpuasa namun tidak mendapatkan hasilnya. Kalau seperti itu berarti kan mari kita menjadi orang-orang yang akan memutus mata rantai kegagalan sebagaimana dinyatakan oleh baginda Rasulullah tersebut. Artinya apa? Kita berani menerobos pagar batas lagi. Namun ya nggak banyak, Pak. Ibu, nggak banyak. Masa yang dapat mutiara banyak? Nggak mungkin loh. Hanya orang-orang yang mau. Di mana yang membedakan? Ya mau tadi. Maka kita kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu. Jangan bilang ngeraiso. Contoh, sebulan Ramadan hendaklah 30 juz minimal sekali selesai. Wah, raiso. Nah, itu kan udah. Bukan raiso, ora gelem. Nek gelem iso. Jangankan cuma satu. Lebih bisa. Kalau mau. Mengapa mau? In kuntum ta'lam, jika kamu mengetahui. Kita lihat lagi hadis Bukhari Muslim. Asyamu junnatun. Siam itu junnah. Junnah itu perisai. Berbeda dengan jannah. Jannatun itu adalah kebun atau surga. Junnah itu adalah perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu, asyam itu adalah junnah. Kemudian itu yang pokoknya, pemahaman pokoknya. Kemudian kita harus bersikap seperti apa? Baginda Rasulullah sampaikan lanjutannya, fala yarfus. Maka janganlah kamu rofas. Rofas itu adalah berkata kotor. Kok seperti haji, Pak? Ya. Fala yarfus, jangan berkata kotor. Rasulullah juga sudah sampaikan, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik. Faqul khairan. Yen ora iso menengo, au liyasmut, meneng. Kalau bahasa Jawa Timuran, mingkemo. Ini kan mingkem dong. Jadi yen ora iso ngomong niku, ora iso ngomong menengo, wis kuwi kowe emas. Diam emas. Karena dalam keterangan yang lain, nyuwun sewu Bapak Ibu, seseorang bisa berkata baik itu bukan karena pandainya, namun karena kedekatannya dengan Allah. Coba di dalam praktek itu nanti kita akan menghadapi, akan menemukan. Pripun Pak, kula niku nek dereng miso kula grahuyang. Ngoten. Dewi. Ada orang seperti itu. Itu ayat Allah loh. Kalau mereka dengan lantang pokoknya kula niku kudu miso, mergone nek mboten miso sedina kemawon kula grahuyang.
Gerauyang pirsa-pirsa nggih. Gerauyang niku wis ora penak. Coba, apakah kita akan berani menandingi? Saya sebagai orang yang beriman, kalau sehari belum membaca Quran, saya gerauyang. Kan sama tuh itu. Podo boleh gerauyang loh niku. Nah disinilah, maka di sana mangkana yu'minu billah, beriman kepada Allah wa yaumil akhir sebagai tanda apa? Yaumul akhir sebagai hari pembalasan. Kembali lagi nanti innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu wahai manusia hanya akan mendapat balasan berdasar atas apa yang kamu kerjakan. Surat Yasin nggih wonten, juz 17 nggih wonten. Banyak. Inilah fala yarfus. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai seperti itu, oh sebaik-baik perkataan apa? Ternyata sebaik-baik perkataan itu al-dzikr, zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Oh, monggo. Di situlah kita orang-orang yang beriman akan menyaring, mengambil apa yang terbaik selama masih ada pilihan. Kita itu hanya butuh belajar. Maka orang-orang sepuh dulu itu niteni ilmu titen. Kalau orang sepuh dulu, saya gluduknya kok banter lah iya ngomong songo kok. Nangis saya suka. Mongso itu kan hitungannya kalau di bawah 6, di bawah bulan 6 jumlahnya Juni berarti tambah 3. Ditambah 6 kok tambah 3. Niki Maret kok. Maret telu tambah 6 berarti songo, mongso songo. Duduke kakak. Wah niku mah jenenge anu Pak, niku napa jenenge klenik mboten. Ini ayat-ayat kauniyah kok. Ayat kauniyah. Tinggal kita melihatnya dari mana. Kudu mboten. Kita hanya niteni. Kalau dulu ketika ada napa manuk bence niku, mestinya nek maling. Orang yang tidak dikenal, frekuensinya tertangkap itu. Jadi mereka nggak akan salah. Sama seperti ayam jago berkokok. Mbah gempa, mbah ora jam loro pokoknya berkokok. Kan begitu. Ini ayat-ayat Allah, tinggal kita saja. Wong kita membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai sejauh mana kita menangkap itu? Kan begitu. Coba. Permasalahannya sekarang loh, ayam kota Pak, mboten ayam kota mboten desa padha, asalkan jago mesti ngene iki. Anu gitu. Coba. Niteni, coba sehingga apa? Orang-orang sepuh kita dulu tanpa alarm bisa tahajud aktif. Kita sudah ngegrup tahajud nih, rong sholat tahajud gitu. Mohon maaf, kita jangan salah paham ini untuk apa ya? Kita mengevaluasi berarti masih banyak hal. Karena Islam ini kan kalau orang sepuh dulu kan agama ageming aji. Siapa yang siap memakai ageman agama, maka ia akan punya aji di hadapan Allah. Kualitas seseorang itu sampai sejauh mana ia ngagem memakai ageman. Apa agemannya? Agama ageming aji. Kira-kira seperti itu. Agama
permasalahannya agama itu masih banyak yang untuk gaya-gayaan. Saya mohon maaf, ini memang harus ditelisih ya, dicari bagaimana kita mencari yang memperbaiki. Kita nggak usah menyesali kok. Kemarin kok saya masih yang kedua nanti wala yajhal, yang kedua nanti, yang tadi fala yarfus, yang pertama jangan berkata kotor, yang kedua kata Rasulullah wala yajhal, jangan bersikap bodoh, jangan berlaku bodoh. Nah ini berlaku bodoh bagaimana? Melakukan sesuatu kegiatan yang nilainya rendah, nilainya kecil. Ada pilihan yang baik, kok milihnya yang tidak baik. Pada setiap hari, terutama kita semua, terutama terlebih-lebih ibu-ibu, coba ke pasar beli sayuran mesti milih sing apik. Mboten enten sing elek-elek wae, mboten enten. Milih sampai daging yo milih, kula sing niki mawon, mohon milih. Sayuran dipilih, sampai rumah dipotongi, dipilih lagi. Sudah dipilih lagi. Ya. Mau didahar, milih lagi. Panjenengan pernah melihat kebesaran? Saya bisa membayangkan kalau misalkan di masjid yang Jogokarya 3.500, kalau dicaosi snack reno telu, pernah mikir mboten? Apakah dari ke-3.500 itu misalkan yang pertama kali dipangan adalah onde-ondenya misalkan? Ada tak? Oh saya yang asin dulu, ada saya yang manis dulu, saya yang agak basah dulu. Pilihannya masing-masing. Dari ke-3.500 orang itu pasti tidak sama aturannya. Kalau Bapak Ibu, pokoknya sing didar undi-undi riyen, wah kula rada serak ya Pak. Kan berbeda. Itu hanya coba kita melihat mengabstraksi, imajinasi betapa Allah itu memberikan suatu pelajaran untuk dapat kita ambil. Terus sehingga apa? Setiap hari kita memilih. Mengapa ketika kita menerapkan agama tidak menggunakan sifat kita itu yang senantiasa selektif itu? Lagi-lagi itu prakteknya. Praktek seperti itu terus. Sampai kapan? Sampai mati. Namun nanti mohon maaf, ada kadang-kadang saudara kita sendiri, oh beragama kok milih-milih, coba seakan-akan benar, seakan-akan. Namun ketika coba, jangan tadi agama jangan gaya-gayaan. Apa kita masih mau menentang? Ketika baginda Rasulullah memilihkan kita, maukah aku beritahu tentang suatu amal yang mudah diucapkan, ringan diucapkan, namun berat ditimbangkan. Rasulullah kan milih kelo. Seakan-akan seringkali kan ada kok saudara kita yang pemahaman itu nek saya semonggo panjenengan memahami seperti itu monggo. Namun kita itu berdasarkan aturan. Maukah aku tunjukkan suatu amalan yang ringan di lisan namun berat ditimbang? Itu kan artinya milih iki wae, itu loh. Coba bisa kita bayangkan. Untuk yang nyuwun sewu yang para pini sepuh, swidak munggah, 70 munggah. Kalau kita mengikuti orang-orang yang masih muda, nggih mboten nutut bener. Maka Rasulullah sampaikan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil
Apa kita milih? Karena yang dawuhi Rasulullah, nggih, nderek ya Rasul. Milih, perkara ada yang komentar, silakan. Kan ngeten mawon. Nyuwun sewu ini nggih, biar kita mencoba untuk menambah wawasan. Sama kemarin saya juga di selentik sedikit itu. Ayo Pak Joko, coba kita merenungkan betapa tugas kita itu masih sangat banyak. Untuk apa? Memberikan pencerahan kepada siapa? Saudara kita sendiri. Masih banyak. Contoh, ketika ada layatan takziah, silakan persani. Berapa masih banyak saudara kita yang belum peduli dengan sholat jenazah. Karena apa? Karena pemahamannya halah ini mari Pak. Halah mur hanya wajib kifayah. Kan itu pasti. Apalagi ora sholatke ora opo. Kalau sampai ada yang belum mewakili permasalahannya, sampai kapan kamu menjadi orang yang nunut? Nunut apa? Diwakili temannya, nggak pernah mewakili. Mbah ya sekali-sekali jadi orang yang menggugurkan kewajiban saudaranya. Artinya apa? Menjadi pelaku, menjadi subjek yang melaksanakan sholat jenazah. Orang aku sudah digugurkan kok. Nah kok jadi objek kok bangga. Nilainya kecil. Mbok ya ambil bagian. Bahkan nyuwun sewu dalam media massa ini kan sering kali bagaimana apa kowe ra isin wong sing gaene mendem pas enek jenazah ngambilkan keranda lho. Mendem lho, tukang mendem lho. Lah kowe sing jare wong Islam kok meneng wae nyolatke ya ora to kowe. Duduk ya ora. Coba ini nyuwun sewu nggih. Bukan untuk menyalahkan siapa. Kowe manggon endi? Kamu ambil bagian di mana? Keranda wis dijimuk wong sing tukang mendem kae. Malah sik dhewe, rung dikongkone langsung ning keranda coba. Betek-beteke napa? Betek-beteke napa? Bahasa Indonesia napa? Betek-betekipun. Oh iya. Betek-beteknya karena ingin mendapatkan kebaikan. Maka akhirnya in kuntum ta'lamun ini nanti akan sama kemana-mana. Bahwa pastikan kamu jangan merasa sebagai anak yang solih-solihah, sementara ayah dan bundamu, bapak dan ibumu masih sering hatinya tersakiti oleh sikapmu. Kan akhirnya ke sana coba. Meskipun ayatnya dilarang kita berkata hus. Namun ada juga mboten hus, namun sikapnya yang tidak mengenakkan orang tua, gimmicknya enggak enak. Maka misalkan cuma mboten hus, kalau letternya kan hus. Tolong mboten itu menandakan tuh itu bahwa kita enggak ikhlas toh. Kalau kita sudah mengkaji semacam ini, oh iya, maka ageman yang harus nanti dipakai. Ketika memakai itu, maka kita akan punya aji di hadapan Allah. Bukan aji loh, aji. Punya nilai tinggi di hadapan Allah. Itulah agama.
Maka di sini fala yarfus asyamu junnatun fala yarfus. Jangan berkata kotor. Yang kedua wala yajhal. Jangan bertindak bodoh. Kadang-kadang kita itu sering kali Bapak Ibu banyak godaan kita itu ya. Ya jangan takut, ini namanya teknologi. Teknologi itu kalau mudah, ya nanti kalau berakibat fatal. Ya gampang kan misalkan menyimpan data secara elektronis. Langsung kleru kepencet iso ilang kabeh. Karwane kalau masih ngeten iki barangnya ngeten iki kobong dipateni rampung paling kobong separuh lumayan. Men kalau digital begitu hilang. Nggih enten penake enten rekasan. Ya sama itu hukum alam Pak itu. Kalau perjuanganmu itu panjang, hasilnya panjang. Masih ingat ya Bapak Ibu? Beras pada waktu dulu yang ditanam membutuhkan waktu 6 bulan. Menika awet. Ora gampang mambu. Lebih enak. Sithik ning rasa. Coba. Sekarang berbeda. Yang dengan teknologi sehingga sebelumnya 6 bulan dipangkas setengahnya 90 hari 3 bulan. Nih kurang bulan. Namun juga dapat kecepatannya dan mudah mambu. Basi payu gitu ya, payu lain. Coba orang dulu harus puasa 6 bulan baru mendapat. Maka istilahnya dalam dua bahasa nek rumit nek riyen niku anu Pak mboten enten sego mambu. Lah nggih siji barange ra ono entek terus. Lha nggih. Mambu mergo turah to niku. Nek mboten turah napa ajeng mambu? Mergo barange sithik. Barange sithik dan kualitasnya yahud sehingga tidak mampu. Nah itu basi. Kalau sekarang ini sekarang banyak mampu, ya. Maka Allah memberikan suatu anugerah ya. Oh perjuanganmu yo tenanan. Sehingga Allah sampaikan itu. Ketika mensiasati Allah pun secara otomatis hukum Allah ya karena kamu memangkas perlakuanmu terhadap tumbuhanmu itu, maka ya aku kurangi kualitasnya, aku kurangi, dan itu sudah sunatullah, ya sunatullah semuanya. Allah menetapkan bayi berumur 40 pekan nih, kurang lebihnya 40 pekan atau berapa itu ya. Kok ada yang keluar sebelum 40, maka ada kekurangannya. Sehingga apa? Ada yang menyatakan prematur ya. Karena apa? Belum masanya. Okay. Fala yarfus wala yajhal. Jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Dalam riwayat yang lain fala yarfus, Bukhari Muslim juga, wala yashub. Tadi yang pertama fala yarfus wala yajhal, yang hadis kedua fala yarfus wala yashub.
jangan berkata kotor, dan jangan berteriak-teriak, bengak-bengok. Betul mana? Untuk apa? Mendapatkan kualitas Ramadan yang tadi. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah sampaikan as-saumu li, puasa itu untukku. Kalau kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tentu kita harus tentunya akan mempersembahkan yang terbaik. Oh, kita sebagai anak saja ketika kita mau munjung tiang sepuh caos pisungsung namanya, maka pasti akan yang terbaik. Apalagi kita munjung Pak Camat atau Pak Bupati, penjenengan kita mau nyawasi Pak Bupati nggak mungkin nggak terpilih semuanya terpilih. Gedangnya gedang rojo betul rojo kaya lho nggih. Rojo tenan. Rojo tenan yang dipilihkan ingkang tadahudan. Pirsa nggih? Dhuwur dhewe. Itu persembahan yang terbaik. Itu kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Yang Allah sendiri as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Kalau seperti itu, sampaikan kita melaksanakan yang terbaik. Sakamat-kamat Bapak Ibu, artinya sekuat tenaga kita, diniati dihajati, wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis qudsi itu, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Mengapa Allah menyampaikan seperti itu? Jawabannya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, lis-shaimi farhatani, puasa atau orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatani, farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan saat di dunia, yaitu saat iftar, saat berbuka. Nah, ini pun sumringah 5 menit malah masih sudah sesuai nggih. Apalagi 5 menit menjelang buka mesti seneng wis. Sing diutang men lali kok wis, pokoke sing penting buka sing perkara utang eri gitu ngeten niku. Itu Allah sudah janji Allah kok itu. Ya. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan saat liqa'i rabbih. Liqa, bertemu. Nah, kalau ada bahasa anak-anak muda nih Bapak Ibu, dari mana liqa? Ini liqa mboten entuk, liqa isine domino mboten iso. Yo kajian. Anu itu liqa ya. Itu pertemuan ila liqa, sampai pertemuan yang berikutnya. Disitulah baru paham, oh ini toh gaduhannya tadi, bahwa puasa as-saumu li wa ana, kata Allah, dan aku sendirilah yang akan, wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Membalasnya saat kapan? Saat bertemu dengannya, dan itu merupakan
farhatan yang kedua, yaitu kebahagiaan yang kedua. Dan itu merupakan puncak dari puncak kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Maka kalau nanti akan menyesal siapapun yang menjadi puasa, ngerti ya. Mesti ngerti ya ini mesti menyesal. Maka ada yang kalimat ini bisa dibuatkan cerita untuk memudahkan, dan itu mungkin sering ya kita di WA grupnya itu Bapak Ibu, yang ada dua pegawai di suatu perusahaan developer mungkin ya, karena membangun rumah gitu ya. Ia sudah tahu bahwa tahun depan itu akan pensiun, sehingga tugas membangun dari perusahaan itu terakhir untuknya. Dua orang mensikapi satu masalah ini berbeda. Yang pertama, karena ini merupakan pekerjaan saya yang terakhir, maka sebagai monumen agar nama baik kami terus dikenang sebagai kebaikan yang hakiki, saya akan membangun bangunan rumah ini yang terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saya udah terakhir besok pensiun, saanane sedapatnya. Akhirnya selesai sama-sama dua orang tadi, selesai. Dan ternyata keputusan perusahaan dalam waktu singkat, kedua orang tadi dipanggil. Bapak Ibu, Bapak sekalian, masa kesini akan saya berikan suatu informasi yang penting dari perusahaan. Kedua orang datang. Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang di ketentuannya, bahwa Bapak akan selesai pensiun. Dan ini ada kebijakan yang terbaru dari perusahaan, bahwa karya bangunan yang Bapak bangun terakhir, perusahaan memberikan suatu keputusan itu sebagai bonus atas Bapak yang lakukan selama ini tanpa mengurangi uang pensiun. Satunya langsung sujud syukur, yang ngerti ya dek emben, ngerti ya sama. Kalau tahu seperti ini, as-saumuli wa ana ajzibihi, pasti orang yang beriman akan senantiasa mengambil langkah yang tadi, berani menerabas batas-batas yang antara yang ringan dan yang berat. Saya kira ini yang bisa saya aturkan. Pun nyicil ayam kurang 15 menit. Ya udah, Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita, dan Allah menjadikan puasa kita pada tahun ini berkeadaan lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Maka dan ingkang saged kaaturaken, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum